Oke, 107.3 Radio Seconegoro FM. Sehat bersama Seconegoro. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Selamat pagi sahabat sehat Seconegoro. Baik kan? Badan kekar umurnya tua. Cakep. Bapak Badang bukanlah petani. Cakep. Apa kabar hadirin semua? Cakep. Selamat datang di acara ini. Welcome back di Anita Bercerita. Kali ini saya kembali lagi akan menemani panjenengan semua selama 1 jam ke depan, dari jam 8 sampai dengan jam 9 pagi, hanya di Seconegoro FM. Jangan kemana-mana. Bagi kalian yang mau WA bisa ke 081 233 949171. DM juga boleh kok di @RSUD Wonosobo. Oke, tamu kita kali ini beliau adalah wanita solehah. Wanita solehah hebat karirnya ya kan. Saya jadi kayak gini loh pemirsa, jadi saya itu sopan banget hari ini ya kan. Beliau adalah seorang kepala ruang Cempaka Seconegoro, yaitu Bu Endar Yanti Eskopnas. Selamat pagi Bu Endar. Selamat pagi Mbak Masya Ita. Allah, senyumnya guys. Saya itu merah merona ya. Karena kemarin saya lihat itu di videonya saya kok pucet gitu. Jadi saya nggak enak, maaf ya Bu Endar ya. Kadang-kadang seperti ini. Oke. Saya seperti kejedot ini ya, nggak ada ininya. Ya justru itu solehah itu, makanya saya kan gitu kan, tapi nggak apa-apa. Oke guys, selamat datang di Seconegoro FM Bu Endar. Terima kasih Mbak Ita sudah diajak bergabung di sini. Saya yang terima kasih sekali, Masya Allah, tabarakallah gitu ya. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Semoga diberi panjang umur, Amin. murah rezeki, Amin. semangat selalu, on fire selalu. Amin. Ya kan. Itu doa-doa kemarin hari Senin dari teman-teman. Oh, Masya Allah. Iya. Semangat. Tetap stay tune ya pemirsa. Nanti kita akan mengulik-ngulik tentang rawat inapnya Cempaka. Jangan kemana-mana, tetap stay tune. Kita putar lagunya. Check it out. Oke, 107.3 Radio Seconegoro FM. Kita kembali lagi guys dengan sama saya, kok dengan sama siapa? Sama Bu Endar. Bu Endar, kita hari ini mengulik layanan kelas rawat inap standar di RSUD Wonosobo, ya Yes, kan? yeah. Ngomong-ngomong tentang pelayanan rawat inap Seconegoro itu punya kris. Iya. Kalau orang-orang taunya itu kris itu ya, Ya, seret. kris, set gitu kan. Biasa saya bawa tadi. Kebetulan kok saya nggak ngeprint kris gitu ya. Ini apa sih Bu Endar, kris itu? Sebenarnya kalau ditanyakan ke saya mungkin belum ya. Ini kan harusnya ke Pak Uswatun Mbak ya. Oh, yang punya gawe. Oh, yang punya CKN gawe. ya. Oh, begitu. Nek kita mah pelaksana di ruangan. Oh, pelaksana iya. Kan Kris JKN, Oh. kelas rawat inap Inap. standar JKN. Oh. Jadi itu kan yang mengeluarkan dari JKN sendiri secara JKN itu peraturannya. BPJS gitu Ah, ya. ya. Jadi intinya kan karena kita itu ada di kelas 3. Awal mulanya kan kelas 3. Awalnya iya. kita kelas 3. Iya. Terus ada aturan Kris JKN ini. Iya. Pembangunan di rumah sakit itu dimulai dari ruangan kita. Oh, di ruangan Cempaka. Ya, di Cempaka terus ya kalau mengulik ya jadinya. Nah, kalau mengulik dulu sampai sekarang itu kan satu kamar itu dulu isinya 6. Oh, isinya 6. Dan ya umpul-umpulan lah. Iya, misalnya. Setelah itu berubah dikurangi 1. Dikurangi 1. Jadi 5. 5. Nah, dengan luasan kamar yang seperti itu, Mbak Yanita sudah pernah ke Cempaka? Iya. Adalah di itu ya di IG-nya Iya. RSUD seperti apa Nanti kamarnya. ada. Itu kan sesuai dengan standarnya BPJS. Jadi ruangan kelas rawat inap standar itu kan nantinya tidak akan mengenal kelas 1, 2, 3 seperti itu. Oh, nantinya nggak ada kelas Ya. gitu ya? Dari Kris JKN itu kan ada, mereka menentukan kriteria. Jadi kalau kita baca-baca itu kan ada 12 kriteria di sana. Saya nggak hafal semuanya, tapi intinya iya. nih
Dengan ruangan itu, satu ruangan maksimal isinya 4. Maksimal isinya 4. Jarak antar bed satu dengan satunya itu 1,5 meter. Oh, 1,5 meter. Jadi luas ya, jadinya dibuat Iya, lebih luas daripada yang isinya 6 dulu ya. Oh. Dan dengan jarak 1,5 meter itu antar pasien ada sekat partisinya. Oh, ada partisinya. Di situ ada partisinya, terus ada gorden untuk privasi pasien, itunya ya. terus ditambah dengan fasilitas yang lainnya. Oh, begitu. Iya. Jadi ini yang dimaksud dengan layanan kelas rawat inap itu dari yang isinya banyak, jadi dibuat seperti itu, isinya 4 ya. Terus disekat, ada gordennya. Jadi kalau mau lihat itu kayak gini ya kan. Kalau dulu kan bareng-bareng gitu ya. Iya, dulu ada sekatnya, tapi kan bentuknya korden. Oh, dulu ada sekatnya. Jadi antar pasien dengan pasien itu kordennya muter gitu loh. Oh iya. Kodenya dibuat lingkaran habis lingkaran gitu ya. Oh, Masya Allah. Oke. Untuk tarif sama fasilitasnya ini, fasilitas tadi udah disampaikan. Kalau tarifnya, Bu Indar? Tarifnya malu saya. Oh, malu? Aduh, saya juga nggak enak. Ini kalau hitung-hitungan dengan apa ya? Dengan bahan pokok sekarang itu rasanya tuh jauh sekali loh. Kan sekarang sudah lebih nyaman dengan adanya fasilitas satu kamar isi 4 TT, ada sekatnya, ada partisinya, ada gorden penutupnya, ada sofa bed untuk penunggu, ada bedside kabinet untuk lemari lah, nakas. Itu ada nakasnya di situ. Terus ada masing-masing tempat tidur ada akses oksigen sendiri-sendiri. Dulu kan enggak. Oh, dulu enggak. Dulu ada tapi cuma beberapa tempat, tidak semuanya. Oh, tidak semua ada. Dikasihkan atas-atasnya itu kayak Terus ada kipas anginnya, dan 2023 ini memang kita mengajukan kipas angin itu nanti diganti dengan AC. Ya. Maksudnya dengan kenyamanan yang seperti itu. Tapi dengan tarif yang masih Perda 2012 saat saya masih baru penuh di sini gitu ya. Iya. Tarifnya itu ya ini harus disampaikan biar ada yang mendengar, ada yang tergerak hatinya, dan saya kira juga manajemen sudah bergerak untuk perubahan perda. Oh, begitu. Iya. Jadi secara akomodasinya itu di Cempaka itu masih 30.000. 35.000 seharinya gitu? Ya. Masya Allah. Jadi 30.000. Ya Allah, itu akomodasi bahasanya sewa. Tambahan lagi yang fasilitas tadi, karena kita kelas 3 kita kan punya ini makanan untuk penunggu pasien setiap. Wah, itu juga ditambah. Ada fasilitas makanan penunggu pasien 3 kali guys. Masya Allah, hanya di RSU Sejonegoro. Ini adalah gebrakan, Masya Allah. Ini adalah berkahnya Sejonegoro ya, dengan tarif yang masih seperti itu, tetapi kita melayani dengan sepenuh hati. Di luar dari itu, pokoknya membuat nyaman gitu ya. Sofanya itu empuk kok, bukan sofa yang rijen gitu yang kreket, bukan gitu. Baru ya. Bawahnya lemari untuk barang-barangnya pasien, atasnya untuk sofa untuk bisa tiduran satu orang ya. Kalau mau 2 orang berarti orang yang bawahnya masuk ke sofa. Oh, Masya Allah, udah ada sofa, kipas angin udah ada, gorengnya udah ada. Jadi kalau dulu saya nggak ada sekatnya itu, kalau pasiennya mau ganti itu kan kayak malu gitu ya, ditutup-tutupin terus orangnya gini-gini. Kalau sekarang nggak perlu ada sekatnya, terus ada gordennya, terus ada penunggu pasiennya juga nggak demprok banget di bawah, jadi nggak masuk angin lah ya. Terus nggak perlu kemana-mana penunggunya, jadi ketika mau makan siang udah ada, makan malam ada. Bagaimana kalau kita nggak bersyukur ya, Masya Allah. Terus apalagi Bu Indah? Mungkin tadi mengulik tadi yang tarifnya tadi ya. Jadi secara keseluruhan, secara akomodasi itu seharinya itu mereka cuma dicas 55.000. 55.000 itu kelas 3. Tarif kelas 3 itu 55.000. Itu harga makan kita
sekali makan. Iya, bener. Tapi kalau misalkan kan kadang-kadang kalau dibandingkan dengan kos-kosan satu hari 50.000 nggak dapat apa-apa loh guys. Iya nggak sih Bu Indah? Iya. Kita makan sekali itu 10.000 misalnya ya, Hmm. itu seadanya aja. Kalau 3 kali udah berapa? 30 kan? Itu baru 1 orang. Itu Iya kan, Bu? baru penunggunya mungkin ya. Oh, baru penunggunya Kalau ya. pasiennya kan sudah disesuaikan dengan menu-menu gizi yang ya tetap ada istilahnya ya enggak karena kelas 3 ya dapatnya mungkin cuma tahu tempe gitu. Oh lah, ini Enggak, penting. itu sudah sesuai dengan diet yang sesuai dengan sudah dietnya, dianjurkan iya. ya. Iyalah, itu bukan kelas 3 jadinya makanannya dikurangi karena kelas 3, terus yang VIP kok banyak banget. Tidak, kita dietnya sama, BPJS umum sama. Karena kita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya kan. Kita menjunjung tinggi Pancasila karena kita itu adalah orang-orang Indonesia yang berpancasila ya kan. Apalagi Bu Indah? Jadi karena cerita dari awal ya. Cempaka itu sekarang kan ada 8 kamar. Ada 8 kamar. 1 kamar khusus untuk HCU, High Care Unit. Iya. Di HCU ini juga 4 TT sama 4 TT. TT itu tempat tidur Oh ya guys. iya, maksudnya. Terus ya fasilitasnya disesuaikan dengan fasilitas HCU, ada bedside monitor. Iya. Terus ada ya perlengkapan untuk pasien-pasien HCU, ada ceiling pump, ada infus pump. Di situ juga ada HEPA filter untuk ruangannya. Dan memang saat ini yang sudah ber-AC itu HCU. Nah, yang kelas 3 masih dengan kipas. Jadi secara fasilitas HCU memang sudah sesuai dengan standar baik standar BPJS maupun standarnya Kemenkes. Masya Allah. Terus itu tarifnya tadi tarifnya kan kelas lagi. 3 tadi kan 55.000. Kalau yang HCU ini 190.000. Oh, 190.000. Iya. Ini karena lebih Iya, protek iya, ya, iya. karena High Care Unit ya. Nah, itu. Jadi mereka pasti fasilitasnya lebih gitu ya. Terus apalagi Bu Indah? Di HCU kita juga punya water heater. Jadi kan kalau yang ruangan semuanya kan kita punya 1 water heater di pantry kita. Untuk HCU ada water heaternya sendiri. Oh, di HCU ada water heater heaternya tersendiri, sendiri, tapi iya. itu khusus pasien HCU kan? Iya. Saya takutnya pasien tetangga ke bawah gitu kan. Terus secara apa ya? Secara fasilitas ya secara luasan secara apa sama dengan yang lain. Jadi sama dengan yang lain. Mungkin di sini kalau kita lihat ya sekarang kan misalnya kita ke dokter praktek seperti itu ya. Iya. Itu tarifnya tahu sendirilah Mbak Ita. Iya. Berapa seperti itu. Berapa? Tapi kalau di kelas 3 kita itu sangat iya. dengan tarif 55.000 itu sudah termasuk dengan itu tadi. Hah? Tarif dokter periksa. Jadi, Periksa? Iya. Masya Allah. Tarif dokter periksanya itu cuma 10.000. Cuma 10.000. Masya Allah. Ini benar-benar kemanusiaan yang adil dan beradab, ya kan? Ini memanusiakan banget. Maksudnya di sisi lain memanusiakan yang pasiennya. Nanti Tapi di sisi lainnya, di sisi lain itu ada plus minusnya Bu Iya. Indar, karena memang kita sendiri tidak bisa rutinnya segini dong, tapi itu karena peraturan kita Nah. terpetok peraturan ya kan. Iya. Kayak saya pengennya hari Kamis itu ganti-ganti karena kan saya di setiap video pakainya batik terus, tapi karena saya harus mematuhi peraturan hari Kamis pakai batik, ya kan saya pakai batik gitu ya Bu Indar. Masya Allah. Nah Bu Indar, ini fasilitas misalkan kalau kan di kamar kelas 3 nggak ada water heater yang lainnya, itu kalau mau minta kita air kan panas menyediakan. menyediakan tuh godokin. Masya Oh iya, Allah. nggak digodokin ya. Water heater ya, kalau saya digodokin gitu ya. Ada water heaternya ya. Ada kalau water heater ada di yang pantry dan pengen itu memang kita sering jadi menanyakan. tiap pagi kita menyediakan ke pasien Iya, dalam wadah besar seperti iya, itu. baskom gitu. Ya, kalau misalnya orang-orang sini kan kadang ini ya, apa ya? Bukannya apa-apa sih, tapi sering sore itu sering karena mereka sakit, terus rumongso adem. Iya. Nah, itu jarang misalnya mau dimandikan itu seringnya menolak. Oh, seringnya menolak. Jadi seringnya kita paling wajib itu ya pagi hari pokoknya harus diseka seperti itu. Syukur pasien sudah membaik bisa bisa mandi Bisa sendiri, mandi sendiri. gitu ya. Oh, Masya Allah.
itu tadi ya jumlah kamarnya ada 8 dengan satu kamar isinya 4 gitu ya, Bu Indar ya. Oke Bu Indar, untuk alur pasien rawat inapnya bagaimana ini Bu Indar? Mungkin sama ya dengan di ruangan yang lain. Ruangan Jadi yang lain. alurnya masuknya lewat dua pintu ya, dari rawat jalan sama IGD. Jadi ketika pasien dari rawat jalan dia didaftarkan oleh TPPRJ inden ke kita, terus nanti kita nerima pasien dari rawat jalan langsung. Yang kedua dari rawat IGD, kadang juga sudah ada pesanan dulu dari misalnya dari 119 atau mungkin begitu. Ya. Itu nanti ya walaupun tetap semuanya masuk ke IGD dulu, seperti itu sama alurnya. Sama. Oh iya, wah. Oke. Jadi nggak bisa masuk sendiri tanpa masuk pintu-pintu tersebut. Ya hampir sama seperti kita check in di suatu tempat, pastinya ada registrasi, ada pendaftaran dan sebagainya. Sebenarnya sama ya. Sama ya. Ini untuk yang dibawa saat mau menginap, dokumen apa? Yang paling penting identitas ya. Identitas ya, penting ya. Mungkin kan kadang kita nggak tahu, tapi harapannya kan setiap orang ketika keluar dari rumah itu kan sangu dompet, sangu identitas lah. Iya. Dan BPJS Wonosobo itu kan sudah sudah bridging ya dengan NIK-nya. Jadi ketika mungkin ada pasien masuk ke IGD, dia nggak tahu dia punya BPJS atau enggak, tapi dengan dicek dengan NIK-nya kan di situ bisa muncul langsung nomor otomatis ketika dia punya BPJS bisa langsung muncul. Ya. Oh iya, jadi kalau bawa KTP NIK-nya itu ya kalau nggak misalkan kayak nggak sempat bawa KTP, lupa gitu ya, ditelepon aja orang rumah atau ya Pak Kades atau siapalah gitulah ya yang berkompeten untuk tahu NIK-nya. Nah itu bisa langsung otomatis ya Bu Indar ya. Masya Allah. Oke, kita mungkin kalau nggak bawa itu kan gimana? Sudah dengan HP bisa. Maksudnya ketika dia nggak bawa barangnya, dia punya fotonya kan sudah bisa langsung diprintkan di pendaftaran IGD, yuk bisa langsung masuk ke itu. Oh lah, itu penting. Jadi di rumah itu difoto-foto, disimpan gitu ya. Ketika dibutuhkan, dicongke aja itu langsung bisa ya. Masya Allah. Oke Bu Indar, kita berdendang-dendang dulu ya. Kita akan putar lagu ya, Good People. Kita putarkan lagu Good People. Check it out. Oke, 107.3 Radio Senegoro. Kita kembali lagi Good People, good people. Oke Bu Indar, masih betah kan? Masih betah, Masya Allah. Bu Indar ini ternyata di sisi lain yang begitu kalemnya, ternyata euforianya vibesnya itu sampai ke nular ke hostnya. Oh enggak, saya itu kayak kayak masuk di suatu ruangan. Kalau ruangannya itu heboh, saya ikut heboh. Kalau ruangannya kalem, saya ikut kalem gitu. Jadi kayaknya tuh kebalikan deh. Oh kebalikannya ya. Oh gitu ya. Yaudah kita spill lagi ya kan. Nah Bu Indar tadi udah dibahas dokumen yang harus dibawa kan, KTP, KK mungkin ya. Yang jelas ada nicknya. Ada nicknya, yang penting ada nicknya gitu ya. Oh terus gini Bu Indar, ini sama nggak sih seperti ruangan yang lainnya 3x24 jam pengurusan? Sama. Pengurusan BPJS juga sama. Kalau pasien umum beda ya? Kalau pasien umum kan nggak butuh sesuatu. Jadi yang perlu diluruskan adalah ketika pasien mondok, keluarganya itu sering dia itu sugestinya dia itu 3x24 jam itu adalah hari perawatannya. Nah ini sering salah ya. Sering salah itu. Hari sama dokumen beda ya kan. Pak Hari sama Pak Doku itu beda. Jadi seringnya itu ketika hari perawatan sudah hari ketiga, keluarga pasien itu akan datang ke nurse station. Iya. Terus dia akan tanya, ini kan sudah hari ketiga, padahal pasiennya belum sembuh, tuh saya gimana ini? Apakah nanti saya suruh bayar seperti itu? Itu sering sekali dan sekali. Maksudnya mereka tuh tahu dari mana? Padahal kan secara pengumuman, secara kita edukasi. Kadang kan kalau kita edukasi pasien masuk itu kan ketemunya cuma satu keluarga yang lain. Nanti ada lagi yang lain yang belum, istilahnya kan harapan kita kalau kita edukasi satu penunggu pasien itu akan diteruskan ke keluarga yang lain yang mungkin akan mengganteni lah seperti itu. Tapi kadang itu tidak terkomunikasi dengan baik.
Dan Terus? tahunnya itu kalau 3 kali 24 jam berarti hari perawatannya itu hanya 3 hari seperti itu. Dan ini yang mungkin ya masih sampai saat ini Sampai sekarang masih. kadang Masya Allah. saya sudah 3 hari nanti saya disuruh pulang, nah seperti itu. Ya mungkin kalau mungkin pasien-pasien diare atau mungkin pasien demam seperti itu kan mungkin 3 hari 3 sudah hari membaik cukup, pulang iya. seperti itu. Tapi kan kalau pasien-pasien dengan mungkin gagal jantung, Iya. pasien dengan diabetes, mellitus atau mungkin hipertensi yang Mm-mm. memang butuh untuk maintenance yang agak lama, pengobatan yang agak lama ya dia akan lebih dari 3 hari. gitu ya. Iya. Oh, nah itu ya pemirsa, kita tegaskan lagi di Suconegoro itu perawatan harinya itu sampai Nyatakan sembuh. dinyatakan sembuh Atau ya. bisa pulang. Bisa pulang. Maksudnya pemulihannya nanti setelah itu. Tapi yang 3 kali 24 jam itu adalah pengurusan dokumen BPJS gitu ya guys. Terus Dan itu sekarang kan lebih dipermudah dengan sistem di depan pendaftaran. Jadi TPPGD Iya. itu sekarang kalau penunggu pasien, tadi pasien masuk ke IGD, Iya. penunggunya mendaftar di TPPGD, Iya. dia sudah bisa menunjukkan KTP-nya KTP. atau mungkin malah kartu BPJS-nya. Iya. Seperti itu kan bisa langsung dicekkan. Mm-mm. Nah, begitu bisa dicek, kalau dia memang tidak bermasalah dengan Iya. BPJS-nya, Heeh. dia bisa langsung dicetakkan SEP-nya. langsung? Iya. Oh, jadi kalau dulu kan gini Jang, ampun kesupen pengurusan gitu. Kalau Iya. sekarang langsung. Langsung. Masya Allah. Jadi enak ya. Iya, dan istilahnya rumah sakit kan tidak boleh tidak boleh meminta. Kemarin terakhir Januari ada kunjungan dari CKN, dari regional ya, Mm-mm. dari Semarang, dari Iya. Magelang, dari Dirut Kebumen, seperti itu langsung ya. seperti itu berkunjung ke Cempaka. Dan memang waktu itu pasien yang dikunjungi memang ditanyakan gimana di sini pelayanannya. Ya, alhamdulillahnya memang secara pasien sendiri baik, dokternya baik, tugasnya baik seperti itu. Dan pas lagi ditanya ngurus BPJS-nya susah enggak lah, dia pas waktu itu memang menyampaikan si keluarga pasien ini syaratnya apa, kita mengumpulkan fotokopi BPJS seperti itu. Dan secara aturan JKN tidak boleh keluarga pasien itu Mengumpulkan. disuruh fotokopi. Oh, tidak boleh. Tidak boleh. Jadi istilahnya ketika memang rumah sakit butuh, ya rumah sakit yang akan mengkopikan. Iya, jemput bola Nah, gitu ya. misalnya di depan di IGD Heeh. itu dia sudah bawa kartunya, berarti nanti di IGD itu nanti akan fotokopi dicetakkan. sendiri atau dicetakkan gitu. Iya. Mempermudah gitu ya. Hmm. Jadi bawa yang aslinya aja atau fotonya yang ada di HP mungkin ya, Ya, gitu. Nanti terus secara nanti- otomatis jalan. Ya, dicetakkan di sini. Dicetakkan asalkan Bawa. satu bawa terus tidak ada troublemakernya ya. Terus kalau bawa terus nomornya itu ya kadang-kadang kan Ada ya. eh, Kadang nomornya muncul dengan nama ini, ternyata itu bukan BPJS-nya itu, tapi punya BPJS yang lain. Iya, Betul, itu kan itu harus diluruskan harus ya. diluruskan, ya. Oh iya, masalahnya ya sistemnya orang-orang Indonesia kan banyak yang pakai seperti itu. Jadi memang ada beberapa yang pakai BPJS dengan nomor berapa, terus tapi itu namanya bukan itu ya, padahal enak. Kadang namanya sama, Sama. namanya sama, alamatnya yang berbeda, kadang seperti itu Oh, bisa jadi. bisa jadi jadi. beberapa kali itu memang ada masalah dengan itu. Oh, Jadi kadang-kadang ya. Jadi secara bagian penjaminannya tetap Bingung meminta ya, kopian dari ruangan, Oh begitu. Iya. Oh. tapi tidak dibebankan ke penunggu pasien atau pasiennya. penunggu pasien ya. Oke, kita spill lagi nih. Tadi yang alur pasien BPJS kan sudah ya. Nah ini ada jam besuk pengunjung nggak sih Mbak Indah? Iya. Pastinya ada ya. Iya. Kalau jam besuk mungkin sama ya dengan Sama. sebelum masa Covid ya. Heeh. Jadi tetap pagi itu jam 10 sampai jam 12, terus sore itu jam 16 sampai jam dengan 18. dan sampai dengan jam 18. Yap. Nah, ini untuk jam berkunjung tuh 10 sampai 12. Terus kalau sore jam 4 sampai maghrib ya. Jadi kira-kira udah Allahu Akbar itu ya udah secara otomatis bagi mereka atau bagi panjenengan yang mau jenguk bar asar. Ya kan? Nanti sedurunge maghrib kondur tadinya saged jamaah nek mboten saged senja keluarga. Ini PKK-nya datang ya, karena senja keluarga itu penting banget. Oke Bu Indar, kalau di jam besuk itu ada aturannya nggak sih Bu? Guru-guru banyak atau bagaimana?
biasanya ya. Biasanya. Kebiasaan orang sini kan seperti itu. Mm-mm. Tapi biasanya kita di depan sudah menyaring, jadi Iya. istilahnya tidak boleh banyak-banyak Terlalu dengan kondisi pasien seperti ini. Iya. Mungkin masuknya 1, 2, nanti Oh, gantian iya, seperti iya. itu. Kalau yang di pasien HSU kan harusnya tidak boleh dibesuk. Oh, HCU nggak boleh dibesuk. Ya mungkin ketika Ijolan, memang mungkin adalah ijolan, satu-satu seperti itu. Tapi kan kadang ada sih beberapa keluarga yang mungkin lah Pengen mendoakan nah, gitu seperti ya. itu. Kadang pasiennya sendiri kan dengan kondisi harusnya dia Istirahat. pembatasan istirahat. Iya. Biasanya kita edukasi untuk keluarganya saja yang ketemu di Iya. luar seperti Iya. itu. Jadi kalau lagi di edukasi itu bukannya kita melarang ya guys, tetapi ini untuk kebaikan si pasien. Coba kalau di dalam ruangan itu terus yang delay-nya itu 1 truk, ya kan? Penuh. Kecuali kalau misalkan di situ ada saya hostnya, nanti kayak akan saya puterin apa gitu ya kan. Tapi itu sebenarnya dibatasi tetap ya. Kalau di ruangan IC isolasi ada ya? Di Cempaka sudah tidak ada Oh, sudah isolasi. tidak ada. Masya Allah. Saya kudet banget loh guys. Ternyata nggak ada ya. Oh, Sudah kalau pasien pindah. TB? Sudah pindah ke ruang flamboyan. Oh, sudah pindah di ruang flamboyan. Jadi di Cempaka itu biasanya pasien-pasien apa ini, Bu Indar? Ada pasien secara penyakit ada penyakit dalam, Iya. ada penyakit jantung, Iya. ada penyakit paru. Kadang ada juga penyakit kulit. Oh, ada penyakit kulit. Kalau anak-anak bukan ya? Oh iya. Jadi yang wajib di situ. Tapi kalau memang seperti saat ini kan kondisi kemarin itu kan bougainville penuh. Jadi Iya. pasien bedah bisa sampai mana. Nah, Iya. itu ada yang sampai ke Cempaka. Oh begitu. Jadi fleksibel lah ya. Ya. Jadi kadang-kadang kalau orang-orang itu kebanyakan juga salah masuk Bu Indar. Iya. Kalau berkunjungnya itu harusnya kalau di Cempaka itu lantai 4 ya, tapi lantai 4 yang gedung sebelah timur ya. Jadi kadang-kadang lantai 4. Terus mereka ke IGD karena pikirannya mereka dulu daftarnya di IGD langsung naik ke lantai 4. Padahal nyebrang ke jembatan ya. Iya. Kalau Cempaka itu di lantai 4-nya gedung sebelah timur. Kalau dari lift kanan ya. Iya. Nah, itu Cempaka. Oke, Bu Indar. Lah ini ada nggak sih kalau misalkan si keluarga pengunjung atau keluarga pasien itu yang menungguin berapa orang, Bu Indar? Harusnya gitu. Harusnya kan 1 orang. Oh, 1. Tapi karena memang kita di kelas 3 Iya. dan banyak pasien-pasien yang memang istilahnya Membutuhkan kita sendiri sendiri membutuhkan- belum bisa ngayai semuanya lah ya, seperti itu. Memang kita edukasi ke pasiennya penunggunya 2 seperti itu. Dan dari 2 orang itu mereka harus istilahnya membawa perlengkapan sendiri. Jadi kan di rumah sakit ini kan masih memberikan perlindungan ke pasien. Jadi setiap pasien itu kan diberikan masker sehari itu 1. Oh. Jadi kalau penunggu itu kan maksudnya bukan tanggungannya rumah sakit. Jadi mereka memang harus membawa ya, masker sendiri. Oh iya. Jadi penunggu keluarga itu 2 ya. Iya. Terus maaf, kalau penunggunya itu atau pasiennya masih dapat handuk atau apa itu? Iya, Tidak masih personal hygiene iya. Masih. Iya. Oh. Ketika pasien masuk, terus kita dudukkan keluarganya, kita edukasi. Kalau Iya. bahasanya kita lakukan discharge planning. Oh iya. Kita edukasi ke keluarga pasien tentang ini penyakitnya apa, nanti dokter DPJP-nya siapa, kemungkinan rencana pulangnya kapan, terus mungkin ada perawatan atau enggak di rumah nanti, atau mungkin kalau yang mungkin kondisinya kritis ya kita memang tidak bisa memprediksi. Nah, seperti itu. Setelah selesai keluarga akan diminta tanda tangan untuk edukasi sama discharge planningnya. Nanti setelah itu sekalian kita memberikan personal hygiene. Oh, personal hygiene. Jadi kalau keluarga pasien misalkan gugup gitu ya, jadi nggak usah gugup banget beli handuk, terus sabun, ya kan Bu Endar kan iya. kita sediakan memang bukan seperti yang di toko-toko grosir gede-gede sabunnya ya Bu Endar ya, enggak, hampir seperti di hotel ya. Iya, kecil. Nah itu kecil juga. Untuk furniture-nya itu di ruang Cempaka itu sofanya itu memang empuk. Itu baru ya, baru saya terus ada ruangan yang khusus di luar yang kayak kafe-kafe, kayak coffee itu bukan kafe, ada nggak Bu Indah?
Itu rencananya, tapi Oh, belum sampai ke rencananya. lantai 4, baru sampai lantai 3. Oh, baru sampai lantai 3, nanti kita naikkan sampai lantai 4 ya, good people ya. Ya Allah. Jadi nanti kita akan mencoba memberikan kenyamanan. Kalau sudah nyaman kan jadi jatuh cinta ya kan. Kalau sudah jatuh cinta, apapun yang terjadi tetap harus bersyukur ya kan Bu Indah. Oke Bu Indah, sebelum kita masuk ke closing, ini ada tips nggak sih untuk menjaga keamanan barang pribadi saat menginap di Sionogoro? Mungkin kalau secara kejadian kehilangan sekarang dengan dulu itu kan sudah jauh berbeda ya. Apalagi dengan posisi yang sekarang sudah pemakaian sekat partisi, korden itu kan meminimalkan orang untuk salah iya, masuk. Iya, Nah, seperti itu. Nek, dulu kan memang mungkin nggak tahu itu keluarganya siapa. Ketika dia masuk kan kita nggak bisa identifikasi satu-satu. Iya, bener. Nah, mungkin istilahnya ketika mau mondok tadi bawa identitas, terus salah ya. Hah? Oh, ini kan tentang kehilangan. Nggak apa-apa, memang harus membawa identitas. Itu benar. Dan nggak apa-apa, memang harus membawa identitas. Jadi ketika ditanya namanya siapa, betul namanya Suparno. Ya, betul nama saya Suparno. Gitu. Oh, tapi mungkin itu sofanya juga bisa digunakan untuk nyimpen barang ya. Iya. Bawahnya itu kan Bawahnya itu kan seledekan gitu ya. agak lebar ya, jadi bisa misalnya bawa karpet bisa masuk situ. Oh iya? Ya, tapi ya jangan kalau yang apa namanya kasur gulung itu nggak bisa. Oh, Itu nggak bisa, terlalu gede ya. Oh, Istilahnya mungkin ya bawa barang secukupnya. bawa Jadi, barang secukupnya. dan sering barang berharga, HP, dompet, jangan sampai tergeletak di nakas atau gimana itu kan iya. kadang yang namanya Prepare sendiri gitulah iya. ya. Jadi ini tipsnya juga bisa kalau bawa barang-barang yang yang bahasanya itu agak berharta gitu ya, atau berharga gitu ya, berharga, itu di save sendiri, di privilege sendiri, pokoknya jangan sampai tetangga itu tahu gitu kan. Terus maaf untuk bawa barangnya itu misalkan kayak repot banget sih pakai gelas, nggak usah bawa gelas-gelas yang gelas pecah gitu ya, jangan yang mudah pecah, jadinya nanti boan gitu, jadi nggak kemplotak. Kalau bisa bawanya yang biasa saja, yang bisa sekali pakai mungkin ya Mbak Indar ya. Terus bawa kasurnya nggak usah yang kasur gede-gede, nggak usah, karena sofanya udah empuk, jadi duduk tidur sudah bisa tiduran, selonjor juga bisa ya Bu Indar ya. Satu yo nek saya yo buat tidur saya Cukup? mungkin cukup. Oh, itu kesannya sepanjang tempat tidur pasien kan sama secara sama? panjangnya iya. Oh. Cuma mungkin lebarnya kan karena lebarnya karena memang itu adalah sofa untuk duduk, tapi iya. bisa untuk tiduran gitu ya. Nah itu ya. Kita akan kembali lagi, kita puterin lagu ya. Check it out. Oke, 107.3 Radio Sionogoro FM. Kita kembali lagi sebelum kita closing ya. Kita mau melanjutkan aktivitas kita karena kita bukan orang yang omber. Kita hanya untuk menemani para pendengar semuanya. Kita sebenarnya nggak omber banget ya. Kalau omber, aku bisa siaran satu hari 8 jam boleh lah itu kalau suara saya masih ada ya. Oke Bu Endar, Ya. sebelum closing, suka dukanya ada nggak sih Bu Endar di ruang cempaka? suka dukanya. Mm-mm. Jadi mungkin apa ya curhatan ya. Oh iya ini. Nek di ruang Cempaka kan saya barusan ya Oh barusan. 2021. Oh sebelumnya Sebelumnya di di Edelweiss. mana? Oh iya. Sebelum di Edelweiss saya di Cempaka. Oh begitu. Iya, belum tahu kisahnya. Berarti saya Iya. sudah tua di sini ya. Oh belum pemirsa. Gimana ini suka dukanya di Cempaka? Mungkin secara sekarang lebih tertata ya. Lebih tertata. Lebih tertata, dokternya banyak, Iya. seperti itu kan jadinya visitnya juga sekarang sudah sesuai dengan standar Oh, begitu. mutu. Nggih. Heeh. Indikator mutunya kan ada visit DPJP sebelum jam 14 seperti itu. Oh begitu. Yo sih kadang ada yang mungkin agak molor Iya, sedikit mungkin karena karena memang banyak juga banyak, di iya. di tempat yang lain ada Iya. seperti itu. Dan kalau pas lagi visitnya molor seperti itu kan memang itu jadi beban kita. Iya, karena para penunggu pasien atau keluarga pasien pasti bertanya-tanya ya, ya, kapan? Nah, gitu. seperti itu kan kita
mungkin kita kan nggak bisa nyanyi jam Iya. berapanya karena kita sendiri juga nggak tahu jam berapanya mereka akan visitor seperti Iya. itu terus mungkin ketika secara apa ya pengalaman kita dapat berguru ke pasien. Begitu. Iya. Oh. Jadi ketika kita dapat pasien, Iya. misalnya orang di tempat saya kan banyak yang orang sepuh, banyak yang dekat dengan kematian, pasien-pasien terminal seperti itu. Kadang kita bisa belajar ketika ada orang mau meninggal seperti apa, keluarganya seperti apa, Keluarganya seperti seperti itu. apa, Masya Allah. Ya kita memang memberikan dukungan secara emosional seperti itu ke keluarga, ke pasiennya. Tapi kan kita sendiri juga bisa mengambil suatu saat nanti kita juga akan sama Seperti posisinya itu. seperti Masya itu. Allah. Itu secara pengalaman, terus mungkin ya secara teman-teman sekarang Cempaka itu teman-temannya lebih ini ya, banyak anak muda. Ujian, generasi Serasa. milenial, ya kan? Serasa nggak jadi tua deh. Oh iya, aduh. Kadang guyon-guyonan seperti kan, Guyon-guyon gitu ya. itu lebih apa ya? Ya lebih menyemangati hidup kita. Oh iya, jadi di mana kita tempatnya sama muda, kita jadi lebih muda. Bukan berarti kalau kita Sama dekatnya yang dengan tua, orang tua jadi lebih enggak. tua, enggak. Tapi kita bisa ngerawuh ilmunya Iya. ya, Masya Allah. Oke Bu Indah, kata-kata hari ini apa Bu Indah? Bukan kata-kata ya, pesan. Oh pesan. Ketika mau menjenguk seseorang di rumah sakit. Oh, nah ini gimana? Jadi, Bu Indah? Dari rumah sebelum berangkat ke rumah sakit manapun pastikan tahu ruangan atau tahu dia dirawat di mana seperti itu. Oh ya. Jadi jangan sampai salah, mungkin harusnya di RSI tapi ke RSU. Iya. Kan kasihan juga jauh. Iya. Terus harusnya dia sampai ke anggrek lantai 2 tapi dia sudah sampai ke lantai 4, bertanya di lantai 4 dia harus turun lagi Oh, seperti ya itu. Allah. Jadi jangan sampai nggak tahu nama dan alamatnya. Oh iyalah ini sering banget. Nah, orang-orang Sabah kan sering banget. pakai nama tua Kecil. nama kecil atau nama kecil apa nama tua? Ya pokoknya Ya, nama pokoknya itulah, nama nama inisial panggilan. gitulah ya, Nama panggilan. panggilan. Heeh. Padahal kan yang didaftarkan nama sesuai KTP. Iya. Jangan sampai nggak tahu alamat rumahnya. Paling kan Mm. seringnya itu mau Heeh. misalnya mau besuk bu siapa, namanya laki-laki. Heeh. Ternyata kan itu kan istrinya siapa, seperti itulah. Itu Oh. kadang kita juga boleh Juga. ini susah seperti itulah. Mungkin istilahnya ya ini kan hemat energi ya. Iya. Apalagi misalnya dari rumah sudah kegiatan apa sampai di sini dilalah ada yang takut dengan naik lift harus jalan kaki Jalan, lewat Selasar, iya. sudah sampai lantai 4 tanya ternyata pasiennya ada di bawahnya, itu kan banyak Melas membuang ya. energi dan Oh iya. kalau sudah sepuh-sepuh kan kasihan. Iya, dan dipastikan untuk menjenguk itu satu namanya Alamat. Nah, pas, alamat. Terus jangan sampai Bu ini misalkan yang kenal suaminya Tarno misalnya, Iya. saya mau jenguk Bu Tarno gitu, apalagi saya mau jenguk Bu Tejo gitu. Jangan ya, tapi nama lengkapnya, nama perempuannya itu. Yes. Terus pastikan ruangannya, karena ruangan di Seconegoro itu sampai 4 lantai Iya, ya. 4 Iya, lantai. jadi ada kamar bersalin, ada cempaka, ada flamboyan, itu ada lantai-lantainya. Jadi nggak langsung ini Bu ini. Jadi pastikan ini kalau yang mungkin yang masih energik gitu ya. sambil hospital touring. Iya nggak apa-apa. Terus nggak boleh bawa anak kecil ya Yes, Bu Inter iya, iya, ya. nggak boleh. Usianya berapa kalau nggak boleh Di bawah 14. di bawah ya. Jadi kalau misalkan nanti ada Pak Satpam yang bilangnya gini, maaf untuk anak-anak nggak bisa ikut jenguk, titipin Pak Satpam aja ya kan. Nanti kalau anaknya minta jajan ya disuruh sabar gitu ya. Oke Mbak Indah, terima kasih sekali. Ini kita mengulik Cempaka. Bagi kalian yang masih penasaran dengan pertanyaan-pertanyaan Cempaka, boleh WA-nya itu berubah guys. Aku tadi lupa menyebutkannya, salah ya. Maaf ini karena nomornya itu 087 875 436 544. Itu adalah nomor Radio Seconegoro. Terus kalian juga bisa DM atau memberi pertanyaan-pertanyaan di Instagram kita @RSUD Wonosobo. Di website kita juga ada. Dan bagi panjenengan semua yang merasa ini bermanfaat ya videonya, bisa share
bisa disebarluaskan ke siapa-siapa aja. Jangan lupa subscribe, like, comment karena gratis gitu ya. Oke pemirsa, aku mau pantun. Nanti kamu bilangnya cakep ya, ya Mas Yes. Dika, ya kan? Pagi hari makan kuaci, Cakep. makan bareng sama Ibu Asih. Cakep. Cukup sekian acara hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seconegoro FM 107,3 dipancarkan dari Gedung Rawat Jalan lantai 2 RSUD KRT Seconegoro Wonosobo. Sehat bersama Seconegoro.